Saatnya kita punya presiden dan wakil presiden santri. Pilih Amin, Anies Baswedan Mohaimin, pasangan nomor 1 Pilpres 2024. Rabu Manis 14 Februari 2024. Pilih Amin nomor 1. Kali ini saya bersama Pak Sabto Widodo yang sebagai salah satu ketua relawan dari Paslon 01, yaitu Bapak Anies Baswedan dan Gus Mohaimin. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, sehat. Yang pertama, seperti apa persiapan relawan untuk memenangkan pasangan 01 ini, Pak? Kalau relawan Anies Baswedan khususnya itu kan sudah kita mulai jauh hari. Ya. Bahwa kami dari relawan Anies Baswedan memang sejak khususnya Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera, di mana saya salah satu presidium Dewan Pimpinan Pusatnya, itu kita deklarasikan sejak 20 Oktober tahun 2021. Oh iya. Jadi ketika masyarakat Indonesia belum berpikir 2024 ada Pilpres, kita sudah menyiapkan salah satu calonnya. Pak Anies masih di ini ya, gubernur itu? Iya, masih jadi gubernur dan beliau masih fokus pada tugasnya. Nah, masalahnya adalah kami relawan Anies Baswedan saat itu punya pikiran begini, Mas. Selama ini Pilpres, calon presiden itu muncul hanya dari perbincangan elit di kamar-kamar, di ruang-ruang tertutup. Iya, betul itu, Pak. Bahkan beberapa kali calon pastinya baru muncul seminggu, 2 minggu, sebulan sebelum kampanye, sebelum pendaftaran. Sehingga kesempatan warga, masyarakat untuk menilai, menimbang itu menjadi sangat sempit. Maka dulu kita mendeklarasikan Anies Baswedan ibaratnya memberikan kepada masyarakat ini salah satu calon. Marilah kita kuliti bersama-sama, marilah kritisi bersama, kita nilai bersama. Sehingga saat itu belum ada satu partai pun, karena Mas Anies bukan kader partai. Bukan kader partai, iya. Ya mungkin bisa di ini, Pak, dijelaskan lebih jelas lagi atau singkatnya gitu. Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera ini, Pak. Ya, jadi Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera ini adalah salah satu kumpulan lah, salah satu pendukung Anies yang terdiri dari teman-teman yang beberapa ikut di pilkada mendukung Mas Anies pilkada 2017 di Jakarta. Yang di luar Jakarta banyak yang dulu sudah mendukung Mas Anies waktu beliau ikut konvensi Partai Demokrat tahun 2013-2014. Jadi ini memang teman-teman yang sudah sejak awal melihat Anies Baswedan adalah satu kader bangsa terbaik yang harus ditawarkan. Makanya kemudian Aliansi Indonesia Sejahtera setelah deklarasikan tanggal 20 Oktober 2021, kemudian kita membentuk struktur dari tingkat provinsi, tingkat kabupaten, sampai tingkat kecamatan gitu. Nah, inilah yang kemudian kita jadikan backbone di masa sosialisasi sebelum masa kampanye ataupun sekarang. Untuk memenangkan ini. Jadi selain dalam rangka memberikan kesempatan masyarakat untuk melihat calonnya lebih lama, melihat track recordnya lebih lama, juga kami mempersiapkan diri ketika Mas Anies mendapat tiket dan alhamdulillah mendapatkan tiket, kita sudah siap. Infrastruktur keorganisasian relawan non partai ini sudah sampai di level desa-desa, TPS. Kira-kira hal apa aja yang dilakukan oleh relawan itu? Seperti halnya sosialisasi, kami menyosialisasikan sosok Anies Baswedan. Kalau sekarang ya sosok Anies Baswedan Caimin, menyampaikan visi-visi program-programnya dengan berbagai kegiatan. Misalnya di Semarang ada bersama dengan kelompok lain di Rumah Pejuang Perubahan di Jalan Citarum, nobar debat. Kemudian susur di Kendal itu ada tokoh kita juga susur desa. Jadi setiap hari Rabu dan Minggu jalan ke desa-desa kan gitu. Juga banyak kita adakan temu tani
temu tani di daerah-daerah pertanian, karena salah satu isu kalau di Jawa Tengah misalnya itu kan agraris ya. Makanya salah satu yang menjadi masalah utama adalah bagaimana masalah-masalah pertanian di Jawa Tengah itu juga menjadi fokus. Maka kita bergerak untuk mensosialisasikan visi dan program Amin ini. Itulah ya. Gimana pandangan Bapak sebagai relawan Anies, sementara hasil survei yang berada di Jateng ini kian nurun terus kayaknya ini? Enggak, kalau kian nurunnya enggak. Ada tapi di bawah. Ditaruh di peringkat ketiga, ya. Tapi lembaga survei kan gitu. Artinya begini. Tapi enggak patah semangat kan? Oh enggak, karena jadi kalau cara melihat survei itu kan tidak melihat angka. Banyak yang ada di dalam survei itu dilihat satu, tren. Apakah dari awal di survei itu cenderungannya naik atau turun. Ini Amin ini kan cenderungannya naik. Apalagi kalau dulu Anies Baswedan sebelum bergabung dengan Pak Caimin, wajar mungkin di Jawa Tengah face to face dengan Mas Ganjar ya. Tapi begitu bergabungnya Caimin, itu kan segmen yang dulunya tidak terlalu bisa digarap, sekarang kan luar biasa. Tapi kan naiknya tidak pernah menjadi apa? Nggak pernah sejajar dengan kayaknya sama 02 gitu. Itu nggak pernah sejajar. Makanya kalau melihat itu kan harus melihat tren. Jadi kan saya itu melihat tren. Kalau setelah naik, karena nanti ujungnya kan tanggal 14. Karena pertanyaan survei kan jika sekarang. Tapi kan yang dinilai nanti tanggal 14. Satu, yang kedua, di balik survei itu ada pertanyaan, Mak, mestinya. Apakah Anda mau merubah pandangan Anda atau sudah mantap? Nah, survei yang ada sekarang adalah pemilih yang sangat mantap tidak akan berubah. Tapi itu 01. Bukannya survei itu selalu dilakukan hampir per pekan ya? Oh ya, dan tapi dilakukan oleh banyak lembaga. Iya, oleh jadi tidak lembaga. Satu lembaga tiap pekan survei kan? Iya, nah, yang jadi ini, Pak, setiap saya baca survei ada berapa kan di koran atau di media internet itu selalu 01 ini nggak pernah setara pun itu dengan 02 itu. Makanya satu di Jawa Tengah. Khususnya Jawa Tengah. Ya kalau di Jawa Tengah, makanya tadi yang penting tren. Karena kan kita mengadakan tren. Yang kedua, bahwa Jawa Tengah itu swing voternya masih tinggi. Masih di atas 30% misalnya. Banyak yang menyampaikan begitu. Artinya swing voter itu gabungan antara yang belum menentukan dan yang masih mau berubah. Dan yang dikhawatirkan gini, Pak. Apa? Setelah survei yang nggak pernah naik ke atas atau melampaui 02, ditambah lagi dengan isu bahwa Pak Anies dilaporkan. Yang masalah debat kemarin itu. Oh iya. Gimana pandangan Bapak itu? Ya ini jadi ya memang agak, kalau itu saya pikir tidak akan terlalu berpengaruh karena masyarakat kita kan tahu. Kalau sudah bicaranya di debat itu kan urusannya debat KPU, mestinya selesai di panggung, gitu kan? Apa yang ada di situ karena debat adalah satu bentuk kampanye yang difasilitasi oleh KPU, kan gitu kan? Artinya itu panggung resmi. Harusnya pembicaraan di situ ya selesai di situ. Enggak, maksudnya dalam konteks bukan dalam konteks wacana. Iya. Kan jadi kalau kemudian di situ ada fakta, ada data, kalau memang dianggap datanya salah ya dikoreksi di situ, bukan kemudian dikoreksi di tempat lain kan namanya aja debat. Kalau lawan debatnya salah dalam mengungkapkan data, ya dikoreksi di debat dong. Masa salah mengungkapkan data kemudian dilaporkan di sana, kan itu satu ranah yang berbeda. Dan masyarakat sudah sangat memahami. Kita nggak terlalu khawatir. Itu menurut Bapak etis enggak pihak 02 itu melapor? Saya tidak menilai dalam konteks etis atau tidak, tapi bahwa mestinya seperti orang main sepak bola, mau di-tackle mau apa di lapangan sepak bola ya selesai kan? Selesai sepak bola kan salaman, pelukan kan gitu kan. Kecuali sepak bolanya bawa senjata tajam lah itu pidana. Di luar aturan ini kan nggak ada yang di luar aturan KPU. Harusnya apakah tata tertibnya dipatuhi atau tidak, justru yang kemudian melanggar tata tertib, kemudian tiba-tiba ada timnya mendatangi moderator, nah itulah yang menjadi masalah.
kalau masalah data saling itu ya diselesaikan di situ. Jadi itulah makanya kita perlu kedewasaan selalu memahami. Ya kan banyak forum seperti anggota DPR kalau ngomongnya di gedung DPR ngomong saja apa saja, dia punya kekebalan. Kan nggak bisa anggota DPR di sidang kemudian dipidanakan kan ya agak Nah sama saya pikir itu. Jadi kita tidak terlalu memperhatikan itu karena kita fokus kepada memberikan pemahaman pada masyarakat bagaimana kampanye yang tepat. Jadi seperti disampaikan Mas Anies, perubahan itu bisa dimulai dari masa kampanye dengan model kampanye yang mencerdaskan, mencerahkan, partisipatif. Kan kita lihat Mas Anies mengadakan, kita adakanlah Desak Anies, Caimin dengan selepet Imin bahwa masyarakat, rakyat silahkan mengkritisi, silahkan bertanya apapun tanpa disetting, tanpa dianukan. Itulah kenapa 2021 kita sudah memunculkan Anies Baswedan. Silahkan dibongkar boroknya, silahkan dilihat prestasinya, disingkat kelemahannya, silahkan dilihat kelebihannya. Dan puncaknya sekarang kan Mas Anies sendiri yang datang ke masyarakat. Cak Imin akhirnya juga menggunakan selepet Imin untuk ditanya segala macam. Kan gitu. Nah inilah salah satu perubahan yang dimulai. Satu. Yang kedua, apapun yang dikatakan, apapun yang disebutkan lawan, Mas Anies melihat itu bagian dari campaign saja. Tidak pernah dianggap sebagai personal attack ataupun personal karakterisasi. Kalau pandangan Bapak nih lagi-lagi saya minta pandangan Bapak. Stigma bahwa Jateng ini adalah pertama kandang banteng. Yang kedua Paslon 02 ini dari Jateng juga, dari Solo kan. 03 juga Jateng. Iya, 03 juga. Artinya kan digempur nih, Pak. Kira-kira ada strategi apa kira-kira? Satu, fakta ya. Jadi memang dalam kampanye ataupun dalam dunia politik itu aspek psikologis banyak dimainkan. Termasuk kata kandang banteng. Tapi saya sudah nyampaikan di banyak forum sejak tahun 2021 ketika kita mulai, saya bertanya, Mas, Jawa Tengah kandang banteng gini-gini. Satu, terminologinya kandang banteng ya untuk bantengnya saja, tapi untuk yang lain kan bukan kandang, kita bukan banteng. Satu, yang kedua, tidak ada yang dikandangin lah. Yang kedua, kita politik juga harus bicara fakta, bicara angka. Coba kita cermati, 2019 ukurannya banteng kan berarti partai. PDI kan PDI. Bahwa kursi DPRD provinsi dari Banteng itu ya, partai berlogo Banteng itu cuman 34%. 34%. Artinya yang 66% itu bukan ya. Coba dicek aja. Di kursi anggota DPRD provinsi Jawa Tengah hasil 2019. Cuma 34. Artinya masih kuat. Masih ada 64 yang lain kan. Satu. Yang kedua, kalau kita lihat kursi anggota DPRD seluruh kabupaten dijadikan satu, kemudian itu PDIP hanya sekitar 29%. Jadi semakin ke bawah persentasenya juga di bawah 30%. Karena di kabupaten-kabupaten tidak semuanya kan menang mutlak artinya. Dan memang tidak pernah menang mutlak di Jawa Tengah, wong angkanya cuma 34%. Kan gitu kan? Ya itu kan itu. Yang berikutnya kalau kelihat nanti surat suara yang masuk itu jauh lebih lagi di bawah itu lagi. Karena kan kursi ini bisa jadi kursi karena ada partai-partai lain yang nggak dapat kursi akhirnya itu terakumulasi pada partai yang dapat kursi. Maka kalau dilihat itu kira-kira hanya 27% saja. Angkanya seperti itu. Maka saya tidak pernah menganggap itu sebagai sebuah fakta. Ini lebih kepada sewor lah kan gitu. Dalam bentuk relawan ini Pak, Bapak sendiri nggak cuma aktif dalam satu kelompok relawan kan? Ya, saya secara keanggotaan pasti hanya satu karena biar
kerelawanan ini tercatat dengan rapi, sehingga kelihatannya 10, ternyata satu orang tercatat di 10 relawan kan jadi satu orang saja. Jadi satu orang. Makanya kita mencoba untuk secara administrasi pencatatan, dan saya hanya ada di satu, yaitu Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera atau disingkat ini ya, ANIES. ANIES ini. Nah, tapi kemudian untuk kegiatan memang kita berkolaborasi, termasuk saya di Kota Semarang membentuk namanya Rumah Pejuang Perubahan. Iya. Itu sudah sekitar 6 bulan yang lalu. Tapi ini bukan simbol relawan. Ini sebuah meeting point, sebuah titik pertemuan, kegiatan antar simbol relawan boleh berkegiatan di situ, bekerja sama di situ, baik diskusi, nobar debat, dan kegiatan-kegiatan yang lain. Distribusi kanal tadi, kita bukan simbol baru, tapi saya menginisiasi, memberikan ruang untuk bersama kan gitu. Yang saya baca juga tentang Bapak ini kan, Bapak ini IKHMI. Oh ya, secara saya alumni HMI karena waktu mahasiswa memang aktif di HMI. Lebih ke Pak Anies kan juga ada Korsa kan? Kan Korsa. Pak Mahfud juga HMI itu. Nah begini, saya dan kami tidak ingin menjadi generasi yang rugi. Kalau Pak Mahfud dianggap rugi. Nah begini, karena sebelum Pak Mahfud dan Mas Anies itu ada alumni HMI yang 2 kali sudah jadi wakil presiden, yaitu Pak Yusuf Kalla. Kalau prestasi kita hanya sama dengan Pak JK jadi wakil presiden, kan itu generasi rugi ya nggak? Iya kan? Naik tingkat. Kalau kita ingin menjadi generasi yang beruntung, itu ya generasi yang prestasinya lebih tinggi dari senior kami gitu loh. Maka Pak Yusuf Kalla sempat dalam sebuah kesempatan di Munas Kahmi Palu, Munas terakhir itu menyampaikan dalam sejarah Kahmi gitu atau sejarah alumni HMI, saya saat itu dia menyebut Yusuf Kalla adalah anggota yang jabatannya paling tinggi di Indonesia, yaitu wakil presiden. Nah, beliau menyampaikan semoga di masa depan anggota HMI ada yang lebih tinggi dari saya. Ternyata ada. Dan sekarang kesempatan ada anggota alumni HMI punya tiket kontestasi presiden, ngapa kita tidak menjadikan yang paling tinggi? Karena kalau so-so sama dengan Pak JK itu ngulangi. Kan beliau menyampaikan pesan untuk lebih tinggi. Selain masalah grade nih Pak, grade itu kan paling tidak presiden lah, karena kemarin ada Pak JK. Kira-kira apa sih kelebihan Pak Anies ini ketimbang calon yang lain? Satu hal, bahwa Anies Baswedan ini memang sejak kecilnya itu sudah punya potensi untuk menjadi leader gitu. Kemudian punya talenta. Jadi dia SMA, SMP, SMA pelajar sudah menjadi penyiar TV RI Tanah Merdeka. Kemudian juga sebagai itu secara track record dalam banyak inisiasi pembangunan masyarakat yang beliau tidak berada dalam otoritas pemerintahan pun banyak dilakukan. Contoh yang fenomenal adalah Indonesia Mengajar. Indonesia Mengajar. Nah, Indonesia Mengajar ini kan memanggil talenta-talenta terbaik bangsa. Sudah jadi manajer di luar negeri, jadi CEO di luar negeri. Bisa dipanggil oleh beliau masuk program Indonesia Mengajar dan ditempatkan di pulau-pulau pinggiran sana, pulau terdepan istilah Pak Anies, dan mereka luar biasa dan pasti tanpa bayaran seperti halnya profesional. Itu kan luar biasa. Artinya Anies Baswedan itu memang punya talenta, punya bakat untuk menggerakkan potensi besar bangsa ini yang ada dalam pribadi-pribadi maupun dalam komunitas-komunitas untuk membangun bersama. Maka ketika di DKI, tagline beliau sangat luar biasa, kolaborasi. Artinya, kenapa begitu? Karena beliau sudah punya talenta, punya pengalaman merekrut talenta-talenta terbaik untuk bekerja membangun satu. Yang kedua, talenta gagasan, narasi, karya. Itu luar biasa. Mas Anies itu punya di gagasan. Jadi pemimpin itu harus punya gagasan.
Dan gagasan itu harus bisa dijelaskan dengan baik, dinarasikan dengan baik, kemudian didukung oleh scientific dengan baik, kemudian baru dikaryakan kan gitu. Sehingga step-stepnya Mas Anies itu selalu jelas. Gagasannya apa, bagaimana dinarasikan, landasan ilmiah apa, baru diwujudkan sebagai karya. Bukan tiba-tiba berkarya tanpa didukung oleh landasan ilmiah. Tapi ataupun kan gitu. Dua calon 02 sama 03 juga sama Pak, punya gagasan, punya keahlian gitu juga kan. Ya pastilah, tetapi kekuatan gagasan, kekuatan narasi kan bisa berbeda-beda. Tapi kalau dilihat dari sisi pengalaman di pemerintahan, kayaknya lebih kuat Mas Ganjar ini. Kan sama-sama gubernur dan gubernur DKI. Tapi Pak Anies belum di ini kan di DPR. Dia 10 tahun Pak Mas Ganjar itu. Masalahnya bukan di situ saja, bahwa pemerintahan ini sumber kepemimpinannya kan tidak hanya dari satu sumber kan gitu. Ya, betul, itu kan satu. Yang kedua, yang harus dilihat lagi kelebihan sekarang ini adalah sejarah Indonesia belum pernah ada seseorang bisa menjadi calon presiden tanpa jadi anggota partai. Iya. Ini kan mestinya Museum Rekor Indonesia mencatat ini. Kan artinya apa? Terus bagaimana kita melihat itu? Artinya institusi partai yang punya segalanya dalam infrastruktur politik mempercayakan kepada Anies Baswedan sebagai calonnya. Itu terus kita mau melihat kekurangan apa lagi gitu. Partai sekelas Pak Surya Paloh, kemudian sekelas Pak Saiku di PKS, institusi, kemudian PKB yang Cak Muhaimin bersatu kemudian menempat presiden sebagai Anies Baswedan. Artinya itu memang ini talenta luar biasa kan? Kan gitu. Kita sebagai masyarakat kemudian melihat partai saja mau menyisihkan egonya demi seorang Anies Baswedan. Nah, artinya ini masih potensi besar bangsa. Kita ibaratnya tinggal itibak saja lah. Ya menyangkut gitu. Caimin, kira-kira menurut Bapak memang itu adalah sebuah pasangan yang serasi nggak? Saya antara Caimin sama Mas Anies. Jadi dalam konteks kampanye ini bukan hanya serasi, unsur wow-nya dapat. Artinya apa? Orang tidak berpikir, tidak punya preferensi apapun, tiba-tiba ada pasangan Anies Baswedan, Caimin, namanya kemudian dibuat singkat akronimnya menarik Amin, gitu kan? Yang itu sudah familiar kan, tidak peduli agamanya apa, orang biasa menyebut Amin, sehingga itu unsur wow-nya dapat, dan itu luar biasa. Maka kita menjadi sangat excited ketika Anies Baswedan mendapat pasangannya Gus Imin. Apalagi dua-duanya sama-sama aktivis. Nah, yang kedua adalah secara ideologis kita itu kan merindukan kebersatuan umat Islam. Saya aktivis HMI. Artinya bersatunya kelompok besar umat Islam di Indonesia itu bukan hanya akan bagus secara politik, tapi sosiologis. Secara sosiologis itu juga bagus. Artinya interaksi antar kelompok Islam besar ini terjadi dengan baik kan gitu kan. Sehingga kecurigaan-kecurigaan itu bisa diselesaikan. Dan satu, dalam negara heterogen Indonesia, dua kelompok umat Islam ini, arus besar umat bersatu, pasti akan membangun stabilitas. Kan ibaratnya sebuah timbangan, kalau yang besar ini stabil, yang lainnya kok stabil. Kan gitu aja kan. Makanya itu ini juga luar biasa, pasangan ideal. Secara peta politik, wilayah politik juga bisa berimbang. Artinya PKB, Caimin sangat kuat misalnya di Jawa Timur, di Jawa Tengah. Ingat, PKB itu kursinya nomor 2 di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah. Setelah PDI. Artinya masih tarung aja. Makanya masuknya PKB di sini itu tadi terkait dengan isu kandang banteng dan macam-macam itu sudah selesai lah. Karena tadi dengan masuknya Caimin, PKB, dan itu kita punya reputasi. 2018 PKB PKS mengusung Pilgub itu angkanya 41,7%.
Iya. Nggak, soalnya kan juga ini bicara tentang partai koalisi ini kayaknya juga antara Amin ini paling dikit yang ngusung. Ya. Cuma PKS, Nasdem, PKB. 03 lebih sedikit. 03, ada PDI, Hanura. Hanura nggak punya kursi di DPR. Oh iya ya, cuma sama P3 ya? Iya kan, secara jumlah paling sedikit 03. Tapi kan PDI partai penguasa Pak, ya. Itu pemenang. Sekarang partai pemenang, sekarang partai penguasa bukan. Karena presidennya Jokowi kelihatannya tidak ke 03. Iya kan, seperti kalian ulang tahun nggak hadir. Iya kan, Pak Jokowi ulang tahun PDIP nggak hadir. Itu kalau ibarat suami istri itu mau cerai gugat. Nah, bisa ranjang gitu ya. Bisa ranjang ya. Iya. Belum cerai tapi bisa ranjang. Mungkin. Tapi kan kelihatan satu, yang kedua kita lihatnya kan yang pasang gambarnya Pak Presiden sekarang di kampanye kan bukan dari 03. Iya. Terus anak-anaknya juga sudah ada kendaraan lain. Makanya itu sekarang definisi tadi misalnya Jawa Tengah akhirnya kan tetap aja terbagi kan. Suara tradisionalnya yang mendukung 03 sama suara baru ada di yang ke 02. Tapi kan secara sistem secara tradisinya yang 01 itu kan stabil di Jawa Tengah. Gini. Makanya tadi bilang gini trennya ini berebut, ada yang tidak di sini, akhirnya geser ke sini. Maka kenapa swing voters trennya tinggi, 01 trennya naik. Itu kan bacaan nggak terlalu rumit itu dibaca. Iya. Ini Pak, masalah lagi ada himbauan nggak kepada kader-kader HMI gitu untuk ikut membantu memenangkan Anies itu? Kalau kita sih di HMI itu kita memahami lah, HMI itu kan independen. Mereka berhak untuk menentukan secara organisatoris. Nah itu juga ke bawahnya di diri kader-kadernya pun akan independen. Mereka akan punya kecenderungan, punya preferensi, punya apa gitu. Artinya kalau di teman-teman anggota KAHMI itu ya, alumni HMI itu sudah biasa diaspora. Bahkan teman-teman itu kadang melihat HMI atau KAHMI itu kan produk yang tempat rumah produksi mensuplai tenaga politik untuk banyak partai kan. Gitu. Jadi kalau di tempat kami sudah biasa itu. Tapi tadi bahwa pesan senior kita Pak Jusuf Kalla untuk jadi generasi yang lebih baik itulah. Karena kalau di organisasi itu kan gini Pak, senior itu nggak pernah salah. Katanya mengambil keputusan, kalau salah kembali ke pasal satunya. Kalau kita nggak gitu, artinya karena sejak awal sudah mentradisikan, ada tradisi bahwa preferensinya memang beda. Alumni banyak menyebar. Kita juga tidak pernah menggunakan itu karena didikan kita mendidik mengkader HMI adalah agar mereka menjadi leader-leader yang punya kesadaran sendiri, punya keberanian untuk menentukan sikap berdasarkan nilai-nilai Islam, nilai-nilai keindonesiaan, sehingga dari situlah apapun keputusan mereka akan kita hargai, karena itu ya kalau bahasa kerennya ya istihad kelas mereka lah, masalah benar, tepat atau tidak itu. Tapi bahwa tadi ada sebuah keinginan kita punya presiden kan gitu. Kan ibaratnya yang pernah berkader di Gulawentah atau di HMI itu kan satu keinginan yang wajar. Bahwa yang lain belum melihat itu sebagai fokus utama, saya lain. Kalau saya saya ingin menjadi generasi yang tidak rugi saja, yang hanya sama dengan prestasi sebelumnya. Masuk ke Pak, ke masalah amunisi dari 01 atau Amin ini. Ini kan amunisi untuk pencapresan ini kan kecil banget. Oh iya. Iya. Kira-kira memungkinkan nggak itu? Tapi begini aja Mas. Yang harus Anda bayangkan adalah perkataan saya sudah bekerja untuk Anies Baswedan dapat tiket sejak 2021. Kira-kira menurut bayangan Anda
ada nggak orang yang mau nyumbang atau memberikan amunisi 2,5 tahun yang lalu untuk bicara pilpres? Oh iya. Nggak ada kan? Itu karena murni ingin masih jauh kan. Artinya begini, iya. amunisi itu bisa diatasi dengan gerakan-gerakan yang memang bersumber dari masyarakat. Kalau toh kita punya 1 juta banner, kalau nggak ada orang yang mau masang, itu juga nggak bunyi Mas di masyarakat. Karena saya juga membaca nih Pak ya di media ini. Kan gitu. Tagline dengan gerak perubahan itu katanya di berita itu di latar belakangnya karena sedikitnya amunisi katanya mengajak perubahan ke orang-orang katanya. Makanya itu jadi kita kan sedang mentradisikan bahwa pilpres itu bukan urusan partai dan elit. Ini pilpres ini harus sampai ke masyarakat. Masyarakat punya kesadaran bahwa terpilihnya seorang presiden itu akan berpengaruh langsung kehidupan mereka. Yang selama ini kadang mereka tidak melihat keterkaitan itu kan gitu. Maka kenapa jauh-jauh hari kita dengungkan tentang presiden, calon presiden agar masyarakat di bawah, masyarakat di tingkat struktur paling bawah aware sejak awal. Otomatis dengan aware sejak awal mereka mulai memposisikan dirinya mau seperti apa. Maka faktor amunisi pasti menjadi faktor penting. Tetapi tidak kalah pentingnya adalah jumlah yang bergerak di lapangan tanpa harus dibayar. Maka Mas Anies sering menyampaikan rewalayan itu bukan tidak ada nilainya kan gitu, tapi tidak ternilai dengan itu. Jadi karena apa? Keikhlasan, kesemangatan, kesamaan berjuang untuk perubahan dan sebuah kesadaran bahwa apa yang dilakukan itu sebetulnya bukan untuk Anies Baswedan, bukan untuk diri sendiri, tapi untuk bangsa ini. Nah, kalau bangsa ini menjadi sebuah bangsa yang maju, dipimpin oleh orang yang kapabel, dipimpin oleh orang yang punya kapabilitas yang luar biasa, yang bagus, integritas yang bagus kan gitu, maka bangsa ini akan menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan siapa yang akan menikmati? Anak-anak saya, cucu-cucu kita. Artinya, nah, terus kami mensikapi Anies Baswedan Caimin itu alat, Mas. Kita alat yang tersedia pilihannya itu, kita pilih ini kan gitu. Artinya kita adalah sebuah, maka diistilahkan sebagai pejuang perubahan. Karena memang kita berjuang untuk melakukan perubahan dan alat untuk merubah itu namanya Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Karena kalau lihat konstitusi kita kan kedaulatan di tangan rakyat. Artinya ini pelaku menjalankan saja amanat dari rakyat kan gitu. Makanya Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar juga harus bersiap-siap. Kalau kampanye nanti didesak, Caimin diselepet, kalau mereka berkuasa bukan hanya diselepet dan desak. Begitu beliau tidak akan minggir, pasti gerakan rakyatnya akan berada di depan untuk meluruskan. Nah, inilah kekuatan daripada sebuah proses politik yang melibatkan masyarakat dari bawah tanpa diarena amunisi, sehingga ini adalah gerakan-gerakan yang independen. Kenapa akhirnya milih? Karena orang yang tepat sekarang adalah beliau. Tapi kan tepat masa kampanye dan sebelum jabat. Karena setelah jabat urusannya Anda presiden, kami rakyat. Apakah amanah atau tidak? Ya, kami akan berhadapan dengan kami kalau tidak amanah. Sekarang ini Pak, yang terakhir nih. Ini penyikapan soal money politik. Karena apa ya? Hampir setiap pemilu kita selalu dikaitkan dengan berita-berita money politik. Ini menurut Bapak pandangannya dan nanti himbauannya. Pada prinsipnya sebetulnya money politik dalam artian membeli suara secara tunai di depan itu merusak demokrasi. Karena apa? Pada dasarnya pilpres, pemilu yang diadakan 5 tahun sekali itu harus memberikan peluang, memberikan kesempatan kepada rakyat untuk berpartisipasi sesuai dengan kehendak nuraninya, bukan kepentingan sesaat. Yang kedua, ingat bahwa pemilu itu sebetulnya ajang evaluasi.
ajang evaluasi dari rakyat untuk para wakil rakyat di bidang eksekutif, yaitu presiden dan menteri-menterinya, dan wakil rakyat di legislatif, yaitu anggota DPR-nya. Maka kalau evaluasi itu tidak didasari objektif atas kinerja mereka, tapi karena pemberian, pasti evaluasinya akan semu bias. Maka money politik sangat membahayakan karena tidak bisa membawa fakta realitas keadaan bangsa ini untuk dinilai rakyat. Rakyat dibuai dengan itu. Ini sangat bahaya dalam konteks demokrasi. Artinya harusnya memang praktek-praktek ini sudah tidak ditiadakan demi kebaikan bangsa. Demi bangsa dan negara ini. Karena tadi jadi pemahamannya harus ditegaskan lagi. Pemilu adalah masa evaluasi, saatnya evaluasi oleh rakyat kepada presiden di bidang eksekutif dan kepada anggota DPR di bidang legislatif. Karena kan demokrasi itu kan rakyat mewakilkan. Yang utama adalah mewakilkan presiden untuk bekerja sebagai eksekutif, ngurus rakyatnya dengan berbagai kewenangan dan kekuasaan telah diberikan. Tapi kalau presiden ini biarin sendiri, bisa jadi otoritarian dia. Maka demokrasi menyediakan satu pintu yang namanya legislatif untuk dipilih. Jadi rakyat yang harus bekerja untuk menghidupi dirinya ini menyerahkan pengawasannya kepada DPR, mengerahkan urus negara pada presiden. Kami tak hidup dengan cara mencari nafkah dan rezeki. Tapi 5 tahun kemudian ingat loh, saya akan evaluasi. Gitu. Maka money politik itu selain merusak demokrasi, mengancam bangsa dan negara. Terakhir, closing statement Pak, dan juga himbauan untuk nyoblos amin. Monggo. Jadi Pilpres 2024 akan dilakukan pemungutan suara hari Rabu Legi, dan itu Rabu manis. Rabu manis. Udah tanda-tanda kan, Rabu manis, tanggal 14 Februari 2024 kan gitu. Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar adalah pasangan yang insya Allah tepat untuk bangsa dan negara ini, dilihat dari latar belakang sosiologis maupun dilihat dari kapabilitas mereka. Kalau tadi ditanyakan pengalaman, Caimin itu ketua partai paling lama. Kan gitu, ketua partai paling lama sekarang. Situ, sehingga dia punya pengalaman DPR, pengalaman jadi menteri, dikombinasikan oleh Pak Anies Baswedan punya pengalaman eksekutif memimpin di gubernur sebagai gubernur DKI yang sukses, banyak terobosan-terobosannya. Maka demi perubahan bangsa Indonesia yang menjadi lebih baik, maka memilih Anies Baswedan, Gus Muhaimin Iskandar atau Amin, pasangan nomor 1 di tanggal 14 Februari 2024 adalah sebuah kewajiban bagi kita semua.